Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, saya Marsha Naura Salsabila dengan NIM 220803103037 dari program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis berupa pembuatan video presentasi mengenai pentingnya komunikasi efektif dalam rapat bisnis. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasannya, teman-teman udah pada tahu belum apa itu komunikasi yang efektif, apa itu rapat bisnis, dan kira-kira apa ya perbedaannya dengan rapat biasa? Nah, kalau teman-teman belum tahu, kita simak pembahasannya yuk. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini ada pengertian rapat dan rapat bisnis, perbedaan antara rapat dan rapat bisnis, jenis rapat bisnis, tujuan, fungsi, prinsip, dan syarat sukses rapat. Selanjutnya masuk ke dalam pengertian. Rapat sendiri adalah bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu, yang dimana melalui rapat berbagai masalah dapat dipecahkan, kebijaksanaan organisasi juga dapat dirumuskan. Nah, mungkin dari rapat ini, rapat kan sifatnya kompleks ya teman-teman, banyak gitu. Misalnya ketika kita ada di kampus, pasti ada rapat, terutama teman-teman yang ikut organisasi-organisasi atau teman-teman yang tergabung dalam UKM. Kadang teman-teman juga satu orang itu biasanya tergabung dalam beberapa organisasi atau beberapa UKM, 1, 2, 3 bahkan lebih. Nah, setiap minggunya atau setiap harinya kadang ada aja yang perlu dirapatkan, adanya kumpulan, membahas masalah ini, membahas masalah itu. Mungkin itu dari Zoom meeting atau ketemu secara langsung, dirembuk secara bersama-sama. Rapat ini sifatnya tidak hanya permasalahan saja yang dibahas, entah itu banyak teman-teman. Jadi mungkin kemajuan apa yang terjadi, apa permasalahannya, sudah pasti permasalahan apa, dan banyak sifatnya tergantung dari topik pembahasan rapat tersebut. Itu kalau di kampus kan ada organisasi tadi yang sudah saya singgung, mungkin rapat kalau antar mahasiswa ya, organisasi, terus UKM dan lain sebagainya, banyak masih. Itu masih kalau di kampus saja. Mungkin teman-teman ada juga yang kerja sambil kuliah. Nah, kalau kerja juga ada rapatnya sendiri, istilah meetingnya sendiri, membahas tentang apa, itu pasti ada aja setiap mungkin berapa bulan sekali, berapa pertemuan, itu kan ada evaluasi dari atasan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mungkin kita flashback dalam sekolah, mungkin ya, masa-masa sekolah juga ada rapat teman-teman. Rapat di sekolah itu kalau saya nggak salah ingat ada organisasi ya, pasti ada. Terus kalau di sekolah itu ada ekstrakurikuler. Nah, ini ya sama kayak di perkuliahan sampai mahasiswa. Kalau di sekolah dulu siswa-siswa itu ikut ekstrakurikuler, satu siswa biasanya ikut 2-3 ekstrakurikuler. Nah, itu juga kan pasti setiap minggunya bakal ada evaluasi yang perlu dibicarakan dalam rapat itu. Terus ada organisasi, terus UKM, istilahnya OSIS. Nah, teman-teman, ada yang teman-teman anak OSIS nih, biasanya juga rapat anak-anak OSIS yang setiap harinya ada, terus perkembangannya, terus anak-anak OSIS, anak-anak MPK juga setiap hari kan pasti ada rapat untuk membahas dari acara 1 ke acara 2, acara 3, banyak sekali. Nah, setelah itu tadi udah di kampus, terus di sekolah, selanjutnya ada di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar juga banyak sekali rapat-rapat yang sering terdengar tidak asing gitu. Mungkin di
lingkungan rumah ya, itu kan ada rapat, mungkin bapak-bapak itu rapat RT gitu kan, membahas tentang keadaan RT-nya itu seperti apa, itu dalam lingkup kecil. Naik lagi ke satu tingkat, ada rapat RW teman-teman. Nah, rapat RW juga membahas apa aja, ini bagaimana, lingkungan ini gimana, ini gimana. Nah, pasti ada aja yang perlu dibahas dalam rapat tersebut. Nah, setelah itu ada mungkin rapat di kelurahan, di kecamatan, kabupaten. Nah, banyak sekali rapat-rapat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, lain halnya dengan rapat bisnis teman-teman, atau business meeting. Rapat bisnis ini adalah bentuk pertemuan dua orang atau lebih di dalam suatu tempat, yang di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis, rapat bisnis dapat diselenggarakan di dalam atau di luar kantor perusahaan. Rapat di dalam perusahaan membahas hal-hal yang bersifat rutin, misalnya aja membahas perkembangan penjualan harian atau minggu, barang ke suatu daerah, dan banyak sekali rapat di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada rapat di luar perusahaan yang biasanya diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan, yang membahas hal-hal yang sifatnya khusus dan strategis, serta jumlah pesertanya cukup banyak teman-teman. Misalnya, perusahaan sedang melakukan ekspor barang, merencanakan visi misi perusahaan baru, dan melakukan perluasan daerah pemasaran ke daerah-daerah yang lain. Dan di sini ada beberapa perbedaan antara rapat bisnis dan rapat non bisnis teman-teman. Untuk rapat bisnis yang sendiri, pertama, orientasi dan tujuannya adalah bisnis, yaitu dengan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, misalnya saja nih teman-teman, kita memproduksi barang, ya, kita memproduksi barang, setelah itu kita distribusikan barang itu, lalu kita promosikan, langsung ada pembeli, kita salurkan ke konsumen. Nah, tentunya yang kita cari adalah keuntungan atau laba sendiri. Kira-kira ada beberapa ya keuntungannya, kira-kira nanti bisa balik modal atau enggak ya, kira-kira. Nah, pasti kan kita memikirkan labanya itu sendiri teman-teman. Lain halnya dengan rapat non bisnis. Rapat non bisnis ini orientasi dan tujuannya adalah bukan bisnis tentu, karena tujuan dari rapat non bisnis ini itu lebih ke sosial kemasyarakatan, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, jadi sifatnya umum, tidak bisnis. Untuk yang kedua, rapat bisnis ini sifatnya resmi atau formal. Misalnya ketika kita akan melakukan rapat dengan dengan direktur antar perusahaan, dengan pimpinan, itu kan pastinya memerlukan undangan resmi, secara resmi terhormat gitu, kita undang beliau-beliau untuk datang ke rapat. Nah, itu kan berarti sifatnya resmi dan formal. Lain halnya dengan rapat non bisnis. Rapat non bisnis ini ada dua, ada yang resmi atau formal, ada juga yang tidak teman-teman. Jadi yang tidak formal ini biasa, santai saja rapatnya, mengikuti alurnya saja. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis rapat. Di sini ada rapat berdasarkan tujuannya, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada rapat penjelasan, yang kedua rapat pemecahan masalah, dan yang ketiga rapat perundingan. Yang pertama tadi rapat penjelasan atau teaching conference. Ini diselenggarakan untuk tujuannya menyampaikan penjelasan kepada para peserta rapat dari pimpinan. Jadi para pimpinan tersebut ketika rapat itu menjelaskan apa aja permasalahannya, apa aja yang perlu dibahas, apa tema rapat yang akan dibahas pada materi atau sesi rapat kali itu. Semua pimpinan yang menjelaskan dari awal sampai akhir dari rapat itu berlangsung. Yang kedua ada rapat pemecahan masalah atau problem solving conference. Ini diselenggarakan untuk menemukan pemecahan tentang suatu permasalahan yang sedang terjadi atau dihadapi. Nah, biasanya dalam perusahaan itu pasti ada permasalahan-permasalahan kecil atau besar yang sering dihadapi. Nah, bagaimana caranya dalam rapat tersebut permasalahan dapat diselesaikan atau dipecahkan secara baik. Yang ketiga ada rapat perundingan atau negotiation conference.
ini diselenggarakan dengan tujuan menghindari perselisihan, mencari supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi dalam rapat pasti kita berdiskusi banyak, saling sharing, bertukar pendapat, dan tidak jarang jika rapat itu sama-sama memegang teguh pendiriannya, pendapatnya sendiri-sendiri. Jadi kan tidak jarang juga menimbulkan perselisihan. Jadi rapat itu tidak bisa berjalan dengan semestinya. Nah, bagaimana caranya dalam rapat tersebut kita bisa mencari jalan keluar, mencari jalan tengah tanpa merugikan satu dua belah pihak yang ada dalam rapat tersebut. Selanjutnya berdasarkan sifatnya yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rapat formal, kedua rapat informal, 3 rapat terbuka, dan 4 rapat tertutup. Rapat formal, rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua peserta rapat memperoleh undangan. Misalnya rapat dewan direksi antar perusahaan, itu termasuk rapat formal. Yang kedua ada rapat informal. Rapat ini dilaksanakan secara tidak resmi dan tidak berdasarkan suatu rencana yang sifatnya resmi. Misalnya rapat tim proyek yang sifatnya ringan, itu termasuk rapat informal. Yang ketiga ada rapat terbuka, rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi. Materi rapat yang dibahas pun masalah yang tidak bersifat rahasia, jadi bisa terbuka rapat tersebut. Nah, yang keempat ada rapat tertutup, rapat yang diselenggarakan untuk kalangan tertentu saja dalam suatu organisasi. Jadi tidak semua kalangan bisa masuk ke dalam rapat ini. Biasanya yang dibahas hal-hal yang menyangkut masalah yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, rapat berdasarkan jangka waktu yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semester, dan rapat tahunan. Rapat mingguan, rapat yang diselenggarakan secara rutin di setiap minggunya. Biasanya membahas masalah yang bersifat biasa yang dihadapi oleh setiap seksi-seksi atau subseksi. Yang kedua, rapat bulanan, rapat yang diselenggarakan setiap bulannya secara rutin. Biasanya membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. Yang ketiga, ada rapat semester. Rapat ini diselenggarakan setiap 6 bulan sekali. Biasanya mengadakan evaluasi hasil kerja selama setengah tahun dan mencari serta menentukan rencana selanjutnya untuk waktu 6 bulan berikutnya. Yang keempat, ada rapat tahunan. Rapat yang diadakan sekali dalam setahun. Biasanya untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil dari rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terakhir, berdasarkan frekuensinya yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rapat rutin, dan yang kedua, rapat insidental. Rapat rutin, rapat yang waktunya sudah tertentu atau sudah biasa dilakukan. Misalnya dalam rapat mingguan, rapat bulanan, atau bahkan rapat tahunan. Dan yang kedua, rapat insidental. Rapat ini terjadi tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, karena adanya masalah yang memerlukan penanganan dengan segera. Jadi rapat ini terjadi secara mendadak. Kita masuk ke tujuan. Menurut Walker, dalam bukunya Business Communication yang berjudul Building Critical Skill, menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, yaitu yang pertama, berbagi informasi. Rapat bisnis bisa hanya untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat. Diikuti dengan sesi tanya jawab. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Tujuan dari penjajakan ide gagasan biasanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang akan datang. Ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapat, ide baru,
yang akan dikerjakan untuk kemajuan perusahaan pada waktu yang akan mendatang. Keempat, pengambilan keputusan. Kepala atasan yang menjalankan rapat untuk membahas ide baru, apakah ide dapat dijalankan dengan baik atau bahkan merugikan perusahaan. Kelima, membuat dokumen. Karyawan harus membuat dokumen yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut untuk memperlancar kemajuan perusahaan dan bisa berjalan lancar perusahaan tersebut. Dan yang keenam, memotivasi peserta. Bos perusahaan mengumpulkan karyawan untuk memberikan motivasi supaya mereka lebih meningkatkan kinerja untuk kemajuan perusahaan. Masuk ke dalam fungsi. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyelenggaraan rapat harus didasarkan pada perlu atau tidaknya persoalan untuk dirapatkan. Jadi untuk apa rapat itu dirapatkan, kita harus perlu tahu. Yang kedua, untuk mengikuti informasi yang berkembang dengan cepat. Sebagai seorang manajer, menerima informasi melalui sistem komunikasi yang sangat cepat dari berbagai perusahaan dan individu dari berbagai penjuru. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi berpengaruh pada setiap aspek perusahaan, baik itu penjualan, pemasaran, manufaktur, keuangan, dan juga perencanaan. Yang ketiga, informasi yang diperoleh disampaikan dengan jelas kepada staf dan manajer sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan produk, pengembangan perusahaan, perubahan, atau penyempurnaan kebijakan. Nah, antisipasi arus masuk informasi yang cepat menuntut diselenggarakannya rapat yang efektif. Selanjutnya masuk ke prinsip. Ada why, mengapa? Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan pentingnya jalannya rapat. Jadi kita harus tahu, terutama sebagai seorang sekretaris, apa alasan kita atau apa alasan mengadakan rapat. Harus ada alasan khusus yang benar-benar konkret. Yang selanjutnya ada what, apa masalah yang dibicarakan dalam rapat tersebut. Hal ini penting untuk menyediakan agenda rapat. Jadi sebagai seorang sekretaris, kita perlu tahu juga apa permasalahan yang terjadi, apa yang perlu dibahas, supaya nanti berjalan lebih lancar. Yang ketiga ada who, siapa yang akan diundang dalam rapat tersebut. Peserta yang diundang sesuai dengan masalah yang akan dibicarakan. Tidak mungkin kita akan membahas tentang penjualan, terus kita mengundang tim-tim IT, kan itu tidak sejalan. Selanjutnya ada when, kapan rapat diselenggarakan, harinya, waktunya juga harus pas supaya kita bisa mengundang peserta rapat dengan jelas nantinya. Yang selanjutnya ada how, bagaimana rapat akan diselenggarakan, apakah secara berkala, satu kali, sifatnya bisa tertutup, terbuka, atau bahannya kita bisa kasih langsung terlebih dahulu, atau kita simpan terlebih dahulu, baru rapat kita bisa selenggarakan. Lalu bagaimana rapat bisa dikatakan sukses? Berikut ini ada beberapa persyaratannya. Yang pertama, acara rapat harus disusun secara sistematis, berurutan, dan juga logis. Yang kedua, dipimpin oleh seseorang pemimpin yang baik dalam artian seseorang itu aktif, berwawasan luas, cakap berbicara, dapat memberikan bimbingan dan pengarahan pada saat rapat berlangsung. Yang ketiga, tempat dan sarana untuk rapat harus memadai, kondisi tempatnya harus memadai. Yang keempat, disiplin waktu. Disiplin waktu di sini dalam artian membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi ketika jadwalnya jam 7, maka sebelum jam 7 lebih baik sudah datang dalam rapat tersebut. Yang kelima, suasana rapat yang terbuka. Jadi setiap anggota rapat harus berbicara secara terbuka supaya tidak menjadi prasangka yang buruk kepada anggota lain dan tidak bisa bersifat rahasia. Yang keenam, berpartisipasi dan aktif. Jadi, seluruh anggota rapat berpartisipasi dan aktif pada saat rapat berlangsung, serta tidak terjadi monopoli pembicaraan. Jadi, monopoli pembicaraan di sini dalam artian tidak berbicara secara terus-menerus sehingga peserta yang lain ketika mau berpendapat tidak diberi kesempatan. Yang ketujuh, adanya notulen, seorang yang bertugas untuk mencatat dalam jalannya rapat secara singkat.
Yang kedelapan, terdapat kesimpulan ketika rapat berlangsung. Rapat dikatakan berhasil bila terjadi keputusan dan kesimpulan rapat disetujui oleh seluruh peserta rapat. Yang kesembilan, selalu mendapatkan bimbingan dan pengawasan. Maksudnya, pemimpin harus dapat membimbing dan mengawasi jalannya rapat dan pengawasan terhadap peserta-peserta yang ada di dalam rapat tersebut. Dan yang ke-10, tidak terjadi perdebatan. Rapat tidak akan efektif bila dalam rapat terjadi perdebatan, bukan? Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.